Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa Istifarin dari kelas E3 semester 1 dengan NIM 0704052195 dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai sumber ajaran untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, sebelumnya saya mempunyai satu contoh foto, yaitu sebagai gambaran dari pembahasan yang akan saya bahas. Nah, contoh yang tadi itu adalah peristiwa sholat memakai masker yang ada di Indonesia yang terjadi pada situasi pandemi saat ini. Peristiwa itu merupakan contoh yang akan menjadi pembahasan kita. Yuk kita lanjut. Sebelumnya, konsep sumber ajaran Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Sebagai jaminan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, maka Al-Quran sendiri menantang setiap manusia untuk membuat satu surat yang senilai dengan Al-Quran. Perintah tersebut terdapat dalam Quran surat kedua dengan ayat 23 dan 24 dan Quran surat ke-17 dan ayat 88. Fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk atau Al-Huda, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, dalam arti bahwa mereka mampu mengambil manfaat dan faedah dari Al-Quran tersebut. Yang kedua, Al-Quran sebagai ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan ruh, dan salah satu makna ruh di sini adalah segala yang menjadikan hati hidup penuh dengan makna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, artinya, dan mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Selanjutnya, Al-Quran sebagai cahaya atau nur, sesuatu yang menerangi jalan yang terbentang di hadapan manusia sehingga manusia mampu melewatinya tanpa ada hambatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Ya, artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-Quran sebagai pembeda atau Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya, artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu jin dan manusia. Artinya, Al-Quran membedakan antara hak dan yang batil, antara yang lurus dengan yang sesat, yang bermanfaat dengan yang berbahaya. Al-Quran juga sebagai obat penawar atau asy-syifa. Al-Quran bersifat asy-syifa atau obat penawar sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya, artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Dia merupakan obat bagi penyakit yang bersifat hakiki, yaitu menimpa badan, dan penyakit yang bersifat manawi, yaitu menimpa hati. Al-Quran memiliki banyak sekali fungsi dan peranannya. Itu hanya merupakan beberapa contoh fungsi dari Al-Quran. Sumber ajaran kedua yaitu hadis atau as-sunnah. Hadis adalah suatu perkataan atau berita, sedangkan as-sunnah adalah jalan hidup yang dilalui atau yang dijalani atau sesuatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasul adalah apa yang biasa dijalankan dalam kebiasaan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Rasul. Al-Hadis atau As-Sunnah mempunyai kedudukan sebagai sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam yang diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut. Al-Hadis atau As-Sunnah antara lain sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalam hadis terdapat unsur-unsur sanad, yaitu keseimbangan antara perawi, matan, yaitu isi atau materi, dan rawi, yaitu periwayat. As-Sunnah terbagi menjadi 4 macam, yaitu Sunnah Qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah, Sunnah Fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah, Sunnah Takririyah, yaitu penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan atau perbuatan orang lain. Yang keempat, Sunnah Hamniyah, yakni sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai dikerjakan. Dalam keadaan yang sempurna, Sunnah Qauliyah atau Al-Hadis ini terdiri dari 2 bagian, yaitu matan dan sanad. Fungsi Al-Hadis atau As-Sunnah yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya, dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat, tetapi mengenai tata cara pelaksanaannya dijelaskan dalam Sunnah Rasul. Yang kedua, sebagai penjelas isi Al-Quran. Al-Quran, Allah memerintahkan manusia mendirikan sholat, namun tidak dijelaskan banyaknya rakaat, cara rukun, dan syarat mendirikan sholat. Maka Sunnah menjelaskan dan mencontohkan jumlah rakaat setiap sholat, cara, rukun, dan syarat mendirikan sholat. Yang ketiga, menambah atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Dilihat dari segi jumlah perawinya, hadis dapat dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan banyak perawi. Yang kedua, hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad, hadis yang diriwayatkan hanya 1 perawi saja. Yang keempat, hadis mursal, hadis yang rangkaian riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ditinjau dari sudut sifat atau atribut si periwayat, hadis dapat dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis sahih, yaitu benar. Yang kedua, hadis hasan, yaitu baik. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu lemah. Di
dalam ilmu hadis dikenal adanya ulama hadis yang masyhur. Keenam ulama hadis yang kitabnya disebut Kutubus Sittah atau kitab 6 tersebut ialah: yang pertama Al-Bukhari, yang kedua Al-Muslim, yang ketiga Abu Dawud, yang keempat An-Nasai, yang kelima At-Tirmidzi, dan yang keenam Ibnu Majah. Sumber ajaran yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara' dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makfu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Foto yang tadi adalah foto merupakan contoh dari ijtihad dari para ulama yang memperbolehkan sholat memakai masker. Para ahli usul fikih mengkategorikan tingkatan-tingkatan kualitas mujtahid, yakni ijtihad mutlak, yaitu suatu tingkat ijtihad tinggi dengan otoritas penuh dalam penentuan usul dan furu'. Yang kedua, ijtihad nisbi, yaitu suatu tingkatan ijtihad dengan otoritas terbatas di mana mujtahid mengikuti guru atau imamnya dalam prinsip-prinsip dan metode ijtihadnya. Yang ketiga, ijtihad dalam mahzab, yaitu tingkat ijtihad dengan otoritas yang khusus dalam masalah-masalah yang belum dilakukan ijtihad oleh imam. Yang keempat, tarjih, yaitu suatu tingkatan ijtihad yang berupa aktivitas menimbang di antara pendapat-pendapat yang sudah ada untuk mencari yang lebih kuat dan sesuai untuk keadaan tertentu. Inilah tingkat ijtihad yang paling rendah. Lebih di bawah tarjih tidak ada lagi ijtihad, melainkan yang ada hanya ittiba, yaitu mengikuti ijtihad orang lain dengan memahami argumentasinya, dan taklid, yaitu mengikuti ijtihad orang lain secara patuh dengan tanpa memahami argumentasi dan dasarnya. Ada suatu kisah dari percakapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersama dengan Mu'adz. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman untuk bertindak sebagai hakim, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Apa yang akan kau lakukan jika kepadamu diajukan suatu perkara yang harus diputuskan?" Lalu Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskannya berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran." Nabi pun bertanya lagi, "Lalu bagaimana jika di dalam kitab Allah tidak terdapat ketentuan tersebut?" Mu'adz menjawab, "Dengan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW." Nabi pun bertanya lagi, "Bagaimana jika ketentuan tersebut tidak terdapat pula dalam sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pikiranku. Aku tidak akan membiarkan satu perkara tanpa putusan." Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'adz seraya mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusanku untuk hal yang melegakanku." Dari hadis riwayat Mu'adz di atas diperoleh kesimpulan bahwa sumber-sumber asli hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika di dalam Al-Quran atau Sunnah tidak terdapat ketentuan hukum sesuatu, maka diusahakan menemukan hukumnya melalui ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam ajaran Islam. Urusan ijtihad pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam, karena pada dasarnya sudah dimaafkan Allah SWT, kecuali ditetapkan oleh penguasa ulil amri untuk diberlakukan di bawah kekuasaannya. Itulah mengapa ketetapan ijtihad bisa berbeda karena beda ruang maupun waktu, tergantung penguasaan argumentasi masing-masing. Hanya saja, untuk mengetahui apakah suatu urusan itu sudah ada atau sudah jelas ketetapannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis, tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Tentunya, yang mengetahuinya adalah orang yang paham betul isi Al-Quran dan Al-Hadis, dan orang itu tunduk patuh mentaatinya. Orang semacam itulah yang dalam Al-Quran disebut sebagai ulama. Ijtihad berdasarkan pelakunya bisa perorangan atau bisa bersama-sama. Yang bersama-sama inilah sekarang dikenal dengan ijma'. Adapun qiyas, salah satu metode dalam memutuskan perkara ijtihad. Fungsi ijtihad. Ijtihad berfungsi sebagai ar-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, berfungsi sebagai al-ihya, yaitu kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman.
Yang ketiga, fungsi ijtihad sebagai al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu. Hukum melaksanakan ijtihad. Hukum melaksanakan ijtihad ada 4. Yang pertama, fardu ain. Dihukumi fardu ain untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya dan jika ditanyakan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya. Yang kedua, fardu kifayah. Dihukumi fardu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya. Yang ketiga, dihukumi sunnah apabila berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya maupun tidak. Yang keempat, dihukum haram apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qat'i sehingga hasil ijtihad itu bertentangan dengan dalil syara'. Macam-macam ijtihad ada 4. Ijtihad bayani, yaitu ijtihad yang menemukan suatu hukum yang nasnya terkandung dan petunjuknya mengandung pengertian lain atau zani. Yang kedua, ijtihad qiyasi. Ijtihad ini penetapan suatu hukum yang diambil berdasarkan metode-metode qiyas atau menggabungkan suatu perkara. Yang ketiga, ijtihad istislah, yaitu penetapan suatu hukum permasalahan dengan menetapkan hukum suatu permasalahan pada masa kini yang masih belum didapati di dalam hadis dan Al-Quran berdasarkan pengambilan atau mengambilkan kebaikan atau kemaslahatan. Autentisitas ajaran Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai agama Islam atau din al-Islam. Nabi Muhammad SAW telah membakukan ajaran Islam secara sempurna sehingga akan terjamin autentisitas sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sistem pembakuan ajaran Islam tersebut sebagai berikut. Pembukuan secara autentik sumber dasar pokok dan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an. Yang kedua, memberikan contoh dan teladan pelaksanaan ajaran Islam secara operasional dalam kehidupan sosial budaya umatnya. Yang ketiga, memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Dengan sistem pembukuan tersebut, maka ajaran Islam akan tetap bersifat autentik, sempurna dan bersifat dinamis. Dengan berdasarkan ketiga sumber tersebut, yakni Al-Quran sebagai sumber dasarnya dan As-Sunnah sebagai sumber operasionalnya dan ijtihad sebagai sumber dinamikanya, ajaran Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang sejarahnya. Karakteristik ajaran Islam. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik umum. Yang pertama, Islam sebagai agama wahyu, penyempurnaan dan penutup risalah Nabi. Yang kedua, Islam sebagai sebuah din dan tamadun sekaligus bersifat universal. Yang ketiga, Islam sebagai agama yang mengakui adanya kepercayaan. Yang keempat, Islam merupakan agama yang terbuka, bisa dikaji dari berbagai keilmuan, sehingga bagi umat Islam, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Selanjutnya, karakteristik khusus. Yang pertama, di bidang akidah. Akidah taufikiyah, akidah ghaibiyah, akidah syumuliyah. Yang kedua, di bidang ibadah dan muamalah. Yang pertama, Islam tidak mengenal konsep dikotomis tentang ibadah. Yang kedua, Islam memandang ibadah merupakan konsekuensi tauhid. Yang ketiga, konsep ibadah di dalam Islam bersifat humanisme, teosentris. Yang terakhir, di bidang akhlak. Yang pertama, ada akhlak Islam adalah robaniyah. Yang kedua, akhlak Islam adalah akhlak ihsani. Yang ketiga, akhlak Islam adalah akhlak universal. Yang keempat, akhlak Islam adalah akhlak keseimbangan. Yang kelima, akhlak Islam adalah akhlak realistik. Dan yang keenam, akhlak Islam menjadikan iman sebagai sumber motivasi. Cara memahami ajaran Islam, ada 3 pilar utama di dalam Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama adalah Islam. Islam yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam sebagai agama
maka tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentukan, yaitu berupa rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah jika mampu. Yang kedua adalah iman. Iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman berasal dari kata asman yu'minun imanan, artinya meyakini atau mempercayai. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Yang ketiga adalah ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab. Ihsanu yahsanu ihsanan, artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ihsan kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia. Dan yang keempat, ihsan bagi sesama makhluk. Dalam hadis arba'in yang kedua dijelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, artinya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kisah jawaban Nabi SAW kepada Jibril ketika ia bertanya tentang ihsan. Nah, itu dia pembahasan tentang Islam sebagai sumber ajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau yang lainnya, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.